Aywa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukuna sa'idah. Kaifa halukunna? Aywa, mada darsunal an? Darsunal an Aywa, darsunal an al-fiqhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, selamat malam, Lailatukum sa'idah bagi pemirsa yang ada di rumah, maupun santriwati yang sekarang ini belajar bersama kami. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Yang kemarin kita belajar dengan buku, yakni buku kitab Fiqh Sunnah dari karangan Sayyid Sabiq. Kalau kemarin kita belajarnya apa, tentang belajar apa kita kemarin? Mandi wajib mandi wajib perempuan. Apa yang membedakan mandi wajib perempuan dan laki-laki? Kalau perempuan kenapa, kalau laki-lakinya kenapa? Kalau perempuan yang tidak perlu membuka ikat rambutnya ini siapa? Perempuan yang apa? Yang rambutnya apa? Yang rambutnya? Yang rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek gimana? Ya kalau pendek kan bisa dibuka ya. Yang panjang, yang biasanya kalau orang-orang dulu itu kan rambutnya panjang-panjang yang biasa sampai diputer-puter itu. Nah, itu tidak perlu, atau dikepang itu tidak perlu dibuka. Yang penting apa? Yang penting di sela-sela dan airnya menyeluruh, membasahi seluruh rambut. Oke. Nah, kalau tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib yang pertama itu apa? Kalau misalnya mau mandi wajib, pertama kali itu harus ngapain dulu? Niat. Yang kedua, setelah habis niat, membasuh. Berapa kali membasuh tangannya? 3 kali. Terus habis itu setelah membasuh tangan, apanya yang dibersihkan? Kemaluannya dibersihkan. Setelah dibersihkan, kemudian berwudu. Wudunya seperti wudu sholat. Wudunya seperti wudu sholat. Nah, setelah wudu ngapain? Setelah wudu mengguyur air ke kepala berapa kali? 3 kali. Setelah mengguyur ke kepala 3 kali, mengguyur badan. Yang mana yang didahulukan? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Kemudian yang kiri. Tak lupa apa? Tak lupa digosok-gosok. Digosok-gosok apa? Telinganya. Pokoknya semua yang lipatan-lipatan ya. Segala yang berbentuk lipatan itu digosok. Mandi wajib itu pakai air sabun apa enggak? Mandi air sabun, kita udah pakai sabun dulu apa enggak? Enggak. Jadi mandi wajib itu asli mandi hanya pakai air. Nah, setelah diguyur dari kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, setelah itu ngapain? Mandi? Mandi biasa. Jadi setelah itu baru boleh pakai sabun. Jadi pakai sabun jangan di awal ya, tapi pakai sabunnya kapan? Di akhir atau setelah mandi wajib. Jadi itulah runtutan atau urutan mandi wajib. Setelah mandi wajib bolehlah mandi seperti biasanya. Oke. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang mandi wajib, nah sekarang kita bahas tentang keperempuanan. Nah, yang lebih berhubungan dengan perempuan. Apa itu?
haid. Darah haid. Ada yang tahu darah haid itu apa? Apa itu darah haid? Darah yang keluar dari mana? Dari perut. Jadi gimana? Perut keluar enggak, tapi dari kemaluan perempuan. Jadi dia hanya khusus keluar di perempuan. Jadi enggak keluar di laki-laki ya. Cuman keluar di perempuan. Oke. Jadi ta'rifuhu aslul haidi fil lugati as-sailan. Jadi yang mengalir, yang mengucur gitu. Wal muradu bihi huna ad-damu al-khariju min qubulil mar'ati. Jadi adam, darah al-kharij yang keluar min qubulil mar'ah, dari farji atau dari kemaluan seorang perempuan. Halu sihatiha min ghairi sababin wiladatin wala iftidadin. Jadi jadi dia ini keluar karena memang dia dalam keadaan sehat ya, bukan keadaan sakit atau sakit mungkin atau sebab karena wiladah. Wiladah itu artinya melahirkan, atau karena pecahnya selaput darah ya, karena keluar darah yang bukan darah haid ya. Itu jadi perbedaan antara darah haid dan bukan darah haid. Kalau darah haid itu darah yang keluar ketika pas lagi sehat, dan dia memang khusus keluar dari kemaluan seorang perempuan. Itu tentang pengertian haid. Waktuhu. Kapan waktu haid? Yaro kasirun minal ulama'i anna waqtahu la budda qabla bulugil unsa tis'a sinin. Jadi menurut para ulama, kebanyakan ulama, bahwasanya anna waqtahu, bahwasanya waktunya itu la yabda'u qabla bulugil unsa tis'a sinin. Jadi dia itu keluar ketika seorang perempuan itu berumur 9 tahun. Nah, tapi ada di sini yang perlu digarisbawahi, 9 tahun di sini bukan 9 tahun ini ya. Bukan 9 tahun Masehi, tapi 9 tahun Hijriyah. Ustazah, terus kita tahunya Hijriyahnya gimana? Bisa nanti di googling, nanti kita bisa lihat tanggal lahirnya berapa dengan Masehinya berapa, tanggal lahir dan juga tahun Masehinya berapa, nanti di situ diperlihatkan, bisa kayak di convert gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu biasanya agak ribet gitu kan. Nah, cuman untuk yang zaman sekarang semakin kesini itu semakin maju. Jadi kalau misalnya kalau sekarang itu biasanya anak SD mulai kelas 4, kelas 5 itu sudah pada haid. Nah, jadi yang di sini yang ditekankan itu 9 bulan Hijriyah. Ustazah, kalau misalnya ada yang tahun Masehi dia itu umur 9 tahun bagaimana? Itu bisa diperkirakan dia bisa haid, yaitu dengan itu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya dia kelas 4 itu mungkin umur udah 10 tahun ya, 10 tahun atau 11 tahun. Nah, itu udah bisa haid kalau untuk yang sekarang. Kalau dulu zaman-zaman dahulu waktu zaman-zaman ustadzah itu masih SMP, SMA itu baru haid. Nah, kesini mulai maju lagi. Anak SD kelas 4, kelas 5 itu mulai haid. Nah, jadi yang penting dia keluar darah dalam keadaan sehat dan tanpa sebab, bukan karena dia melahirkan atau bukan karena selaput darahnya pecah. Gitu. Fa idza ra'at dam qabla bulughiha hadasin la yakunu damun haid. Jadi kalau misalnya dia masih dia sebelum itu udah keluar haid gitu, sebelum umur 9 tahun Hijriah dia sudah keluar haid, dia tidak dihukumi haid. Nah, karena dia dikasih di minimal umur seorang perempuan keluar darah haid itu pada umur 9 tahun di bulan Hijriyah. Baldam illatin wa fasadin, tapi dia adalah darah yang karena darah sakit atau darah penyakit ya. Waqad yamtadu ila akhiril umri
walam ya'ti dalilun ala anna lahu ghayatu yantahi ilaiha famata ra'atil ajuzal musannati ad-dam fa huwa haid. Jadi berakhirnya haid kapan Ustazah? Berakhirnya haid itu tidak ada batasnya. Ketika seseorang melihat keluar darah haid dan dia itu ya seperti darah haid, maka dia dihukumi haid karena tidak ada dalil yang menjelaskan, kalau dalam buku ini ya, tidak ada dalil yang menjelaskan atau tidak ada dalil yang menyebutkan kapan akhir haidnya seorang perempuan. Mafhum? Ayo, oke. Sekarang kita ulangi lagi. Apa itu haid? Darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sehat tanpa sebab apa? Sebab sakit atau melahirkan. Oke. Terus kapan waktunya? Kapan waktunya mulai haid itu? Minimal 9 tahun. 9 tahun hijriyah ya. 9 tahun hijriyah. Terus kapan akhirnya? Kapan berakhirnya? Tidak ada waktu yang menentukan, tidak ada waktu yang spesifik yang menjelaskan kapan terakhir wanita dikatakan selesai haid. Aywa. Semua ba'da dzalika launuhu itu warnanya. Jadi kalau misalnya di sini itu dikategorikan warnanya haid itu ada 4. Yang pertama as-sawad atau dibilang hitam. Yang kedua al-hamratu atau merah. Yang ketiga as-sufratu atau kuning. Yang keempat al-kadaratu atau keruh. Kalau tahu keruh? Ini sudah jelaskan satu-satu. As-sawadu li hadithi Fatimah binti Abi Habishin annaha kanat tastahadu faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haidati fahinnahu aswadun yu'rafu. Jadi ketika itu dari hadis Fatimah binti Abi Habis, ketika itu dia tastahadu faqala laha, gimana ini ya Rasulullah, apakah ini adalah darah haid? Nah, Rasulullah bilang kalau misalnya darah haid fa innahu aswadu yu'rafu. Jadi kalau misalnya darah haid itu pasti warna hitam. Fa idza kana kadzalik fa amsaki anis salat. Dan jika kamu menemukan, jika kamu melihat keluar darah dan warnanya hitam, fa amsaki anis salat, maka tidak boleh salat. Fa idza kana al-akhiri fatawaddu'i, dan jika telah berakhir, maksudnya sudah berhenti darahnya, fatawaddu'i, maka berwudulah wasolli, dan kemudian salat. Fa innaha huwa irqun, karena dia itu fa innama hiya huwa irqun, karena dia itu adalah penyakit. Jadi ketika ini Fatimah itu tastahadu, istihadah. Terus dia nanya, Nabi gimana ini? Ini apakah ini darah haid apa bukan? Nah, maka Nabi bilang, fa innahu aswadu yu'rafu. Nah, kalau misalnya mau darah haid, ditahunya darah haid itu warnanya hitam. Kalau kamu menemukan keluarnya darah kamu itu warna hitam, maka janganlah sholat. Tetapi jika sudah berakhir, maka berwudulah, kemudian sholat. Nah, kenapa? Karena fa innama huwa irqun, karena dia itu sesungguhnya adalah penyakit. Jadi darah istihadah itu adalah penyakit. Oke. Suma ba'da dzalika al-hamratu atau merah, li'anha aslu launid dami. Kenapa? Karena warna dam itu artinya darah. Warna darah itu aslinya apa? Warna merah. Karena asli warna merah, maka dihukumi darah haid. Itu warna yang kedua. Tadi yang warna pertama apa? Hitam. Yang warna kedua merah. Oke. As-sufratu wa huwa ma'un tarahul mar'atu kasodidi ya'luhu isfirar. Jadi kayak gini. Warnanya kuning. Tapi kuning tahunan tapi dia itu warnanya lebih kental. Itu
Jadi kalau warna kuning dia lebih kental. Nah, itu yang dibilang salah satunya termasuk darah haid. Nah, bedanya kalau nanah itu kan warna kuning tapi kayak cair gitu kan. Namun kalau ini dia kental gitu. Jadi warnanya kuning cuman dia kental. Nah, itu yang ketiga. Oke. Al-qadaratu yang keempat ya, itu adalah yang keruh. Wahia atawassatu baina launil bayadi wassawadi. Jadi dia itu adalah tengah-tengah antara warna putih dan juga hitam, atau ya bisa dibilang abu-abu. Tahu kalau misalnya sungai atau banjir gitu, airnya keruh-keruh, warna abu-abu gitu, warna, tahu ya, warna air-air keruh. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya, tapi ada ininya ya, tapi di sini ada pengecualiannya. Li hadisi Alqamah binti Abi Alqamah an ummihi Marjana maulatu Aisyah radhiyallahu anha qalat kanatin nisa yab'atsna ila Aisyah bid-dirajati. Jadi ketika itu ada yang namanya hadis ini berasal dari Alqamah. Alqamah dari ibunya namanya Marjana. Nah, Marjana ini kebetulan budaknya Bunda Aisyah. Bilang ketika itu ada perempuan yang datang kepada Aisyah bid-dirajati. Bid-dirajati itu bid-dirajati, bukan daroja ya. Bid-dirajati. Dirajati itu kayak kain fiha al-kursaf. Al-kursaf itu kain yang di sananya itu ada warna kuning, jadi kayak kain haid gitu. Kain haid yang di situnya ada darah haid warnanya kuning. Fihi sofratu minad damil haid. Nah, dia ada warna kuning di kain tersebut. Yas'alnaha anis sholah. Kemudian mereka menanyakan kepada Aisyah. Nah, kenapa menanyanya kepada Aisyah? Karena kenapa mereka menanyakan kepada Aisyah? Karena Aisyah adalah istri Nabi yang paling dekat sama Nabi dan yang belajar langsung dengan Nabi. Makanya mereka menanyakan langsung kepada Aisyah. Jadi menanyakan, ini gimana ya Aisyah? Kita harus sholat apa enggak gitu. Fataqulu lahunna la ta'jalna. Jangan buru-buru. Hatta tarainal qasatil abyadi, sampai kamu melihat benar-benar dia berwarna putih. Jadi ketika itu ada perempuan pada nanya, ini gimana ya hukumnya kalau misalnya ada keluar cairan tapi warnanya kuning gitu. Ditaruhlah di kain, karena dulu masih pakai kain, ditanyakan kepada Bunda Aisyah, wahai Aisyah, ini gimana hukumnya? Apakah kita harus sholat? Nah, terus sama ya Bunda Aisyah dijawab, jangan buru sampai kalian melihat cairan putih alias tidak ada apa-apa. Nah, kalau misalnya di sini dijelaskan wa innama takunul sufratu wal qadaratu haidan fi ayyamil haidi. Jadi, ini pengecualian ya. Kalau misalnya aswad warna hitam dan warna merah ketika haid pasti sudah dihukumi darah haid. Biasanya yang suka bingung-bingung ini antara warna keruh, warna kuning, kalau di buku ini ya, nah itu suka bingung, ini apa sih, ini dia masuk darah haid apa enggak. Nah, kalau misalnya dia itu keluar ketika masa haid, maka dia dihukumi haid. Tapi kalau misalnya dia bukan di hari-hari haid, berarti dia dihukumi seperti keputihan biasa. Karena gini, perempuan itu ada keputihannya sebelum ketika haid, dia keputihannya deres sampai kadang warna kuning. Nah, begitu juga setelah haid. Nah, jadi sebelum haid itu dia dihukumi apa? Dihukumi darah putih, hasilnya keputihan gitu. Setelah haid juga keputihan. Tapi kalau dalam masa haid ya, dalam masa haid itu paling minimal haid itu berapa? Minimal 1
1 hari 1 malam alias 24 jam. 24 jam. Nah, kalau misalnya maksimalnya berapa? 15 hari. Jadi kalau misalnya dalam 15 hari ini dia itu misalnya mengeluarkan darah tersebut, dia masih dihitung haid, karena masa haid itu dari hari pertama sampai hari ke 15. Jadi kalau misalnya sudah masuk 16 berarti sudah dihukumi istihadah. Oke. Summa ba'da dzalika muddatuhu itu artinya waktunya. Waktu berapa lama sih haid itu? La yaqtadiru aqallul haidi. Jadi haid itu dalam buku ini disebutkan bahwasanya tidak ada waktu haid tersebut, wala aksaruhu. Jadi tidak bisa diperkirakan. Walam ya'ti fi taqdiri muddatihi. Jadi tidak bisa dibilang dia cuma 6, dia cuma 7, karena setiap orang pasti berbeda-beda. Ma taqumu bihil hujjatu. Summa in kanat laha adatun mutaqarraratun ta'amalu 'alaiha. Nah, cuman kalau misalnya ada seseorang yang biasanya saya itu 7 hari atau 8 hari atau 9 hari, maka yang diambil adalah hari-hari yang biasa dipakai. Kalau misalnya bukan hari-harinya, kalau misalnya biasanya ini cuma 6 hari, 7 hari, tiba-tiba jadi 11 hari. Ada satu misalnya selama ini cuma hanya 7 sampai 8 hari. Tiba-tiba di bulan selanjutnya dapatnya sampai 10 hari. Itu tetap dihukumi haid. Kenapa? Karena dia tidak melebihi 15 hari. Aywa. Li hadits Ummu Salamatin radhiyallahu anha annaha istafatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imratin tuhraqud dam. Jadi ketika itu ada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini meminta fatwa kepada Rasulullah tentang seorang perempuan yang keluar darah. Faqala litandura qadral layali wal ayyam. Nah, Rasulullah bilang untuk melihat 1 hari 24 jam. Nah, allati kanat tahiduhunna, ya, yang mana dia itu ya haidnya wa qadaruhunna minasyar, dan berapa waktunya di setiap bulannya. Fatada salata thumma litattasila walitastasfira. Jadi ketika dia sudah tahu kapan haidnya sesuai dengan kebiasaannya ya setiap bulan, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau misalnya sudah selesai thumma litattasila, maka dia wajib mandi, walitastasfira. Jadi dan dia juga harus memakai pakaian dalam, maksudnya untuk biar tidak keluar darah ya. Kalau kita mungkin celana dalam gitu ya, pakaian gitu. Summa tusolli, kemudian sholat. Summa ba'da dzalika. Nah, terus kalau misalnya in lam takun laha adatun mutaqarrarah, nah gimana kalau misalnya dia tuh nggak punya kebiasaan waktu-waktu yang seperti biasa. Jadi bisa jadi bulan ini 7 hari, bulan depan 8 hari. Ya gimana kalau misalnya dia tidak punya waktu yang seperti biasa. Waktu-waktu biasa itu maksudnya bulan ini 7, bulan depan 7, bulan selanjutnya 7. Jadi kebiasaan setiap bulan dapatnya berapa hari. Nah, gimana kalau seperti itu? Tarji'u ilal qara'inil mustafadati minad dam. Jadi dia kembali kepada hukum asalnya. Li hadits Fatimah binti Abi Hubaisyin mutaqaddim wa fihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana damul haidi fa innahu aswadun yu'rafu." Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kebiasaan,
maka dihukumi awal atau diambil 7 sampai 8, 6 atau 7 harian, tidak seperti kebiasaan ya. Dan kenapa diambil hukum awalnya dan dilihat darahnya itu warna hitam seperti yang diketahui, dan yang tahu adalah perempuan. Perempuan bisa membedakan antara warna darah haid gitu. Biasanya kalau darah haid, perbedaan darah haid sama darah istihadah, biasanya yang lebih banyak itu darah haid itu apa? Agak amis, berbau gitu kan. Terus dia agak menggumpal gitu. Kalau misalnya darah istihadah, bedanya darah istihadah itu darah segar, dan ya, darahnya itu bukan keluar dari rahim, atau dia hanya keluar dari dinding rahim, atau selaput yang bukan dari rahim ya. Kalau dari rahim itu kan itu yang dihukumi darah haid, kalau ini bukan. Kalau istihadah bukan. Makanya darah istihadah itu tidak wajib mandi. Kalau orang sudah istihadah tidak wajib mandi. Yang wajib mandi itu ketika haid. Oke. Summa ba'da dzalika fadallal haditsu ala anna damal haidi mutamayyizun 'anil ghairi. Jadi di sini di hadis ini jelaskan bahwasanya perbedaannya darah haid itu berbeda dengan darah yang lain gitu. Itu perbedaannya ya. Oke, yang kita ulang lagi. Apa yang tadi pengertiannya? Apa itu darah haid? Darah yang keluar, dari darah yang keluar. Kalau secara bahasa apa namanya? Darah mengalir. Aywa, dalam keadaan sehat tanpa apa? Tanpa sebab-sebabnya apa? Melahirkan atau sakit. Nah, yang kemudian kapan waktunya? Kapan minimal waktunya seorang perempuan dikatakan sudah haid? Minimal 9 tahun Hijriyah. 9 tahun Hijriyah. Kalau misalnya sudah ada 10 tahun atau 11 tahun, karena itu udah umur SD, itu tetap sudah dihukumi haid. Oke. Terus yang selanjutnya, ada berapa warnanya? Ada 4. Warna pertama warna hitam. Warna hitam. Terus yang kedua merah. Kenapa warna merah? Kalau warna merah itu apa? Kalau warna hitam itu dia sudah pasti darah haid. Kalau warna merah karena asli warna darah adalah warna merah. Oke, yang ketiga kuning. Kuningnya seperti apa nih? Aywa, dia warnanya seperti warna nanah tapi lebih kental. Terus yang keempat keruh. Oke, keruh yaitu ya abu-abu gitu atau ya coklat gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya antara warna kuning sama abu-abu itu dalam masa haid, apakah dia dihukumi haid apa enggak? Kalau keluar darah tapi dia warna kuning sama warna abu, apakah dia dihukumi darah haid ketika masa haid ya? Ya, sahih? Oh, sahih. Oke. Nah, kalau misalnya dia bukan di waktu haid, dia dihukumi darah haid apa enggak? Enggak, tapi dihukumi apa? Tapi dianggap keputihan. Jadi dan dia itu bisa kapan? Ketika sebelum haid juga setelah haid. Aywa. Terus selanjutnya, kapan berapa lama panjang haid itu? Kalau misalnya menurut banyak ulama sebenarnya tidak ada. Maksudnya di sini dibilang layak tadiru aqallul haid, tidak dijelaskan atau tidak diberi had, tidak diberi batas berapa waktu
apa namanya itu paling sedikit gitu. Cuman kalau apa namanya itu berdasarkan hadis Ummu Salamah itu dibilang sama Rasulullah kapan? Kapan minimal batas waktunya? Ayo, 1 hari 1 malam atau kalau 1 hari 1 malam itu berapa jam? 24 jam itu minimal. Nah, terus kalau misalnya maksimalnya berapa? 15. Nah, kalau ya oke. Terus kalau misalnya melihat apa namanya dia itu tidak punya kebiasaan haid, misalnya bulan ini 7, bulan selanjutnya 8, bulan selanjutnya 10, maka gimana hukumnya? Dihukumi berapa hari? 6 sampai 7 hari. Tapi kalau misalnya dia melebihi itu, biasanya dia 7, 8, 9, tiba-tiba ada 1 bulan dia langsung 11 hari. Gimana hukumnya? Tetap dihukumi haid. Kenapa? Karena dia belum melewati 15 hari. Oke. Muddatut tuhri bainal haidataini. Jadi waktu apa namanya itu bersuci di antara 2 haid. Ittafaqal ulama'u ala annahu la haddu li aksari tuhri al-mutakhallili bainal haidataini. Jadi ulama bersepakat tidak ada lahad, tidak ada batasan li aksari tuhri untuk berapa kali dia toharo antara 2 haid. Wahtalafu fi aqallihi, tetapi mereka berikhtilaf atau berbeda pendapat fi aqallihi, di waktu sedikitnya. Faqadarahu ba'duhum bi 15 yauman. Jadi mereka itu berpendapat sebagian lain-lain itu melihat bahwasanya paling paling sedikit yaitu 15 hari. Wa dhahaba fariqun minhum ila annahu 13. Jadi sebagian bilang 15, sebagian lagi bilang 13. Wal haqqu annahu lam ya'ti fi taqdiri aqallihi dalilun yanhadu lil ihtijaji bihi. Jadi belum ada dalil yang menjelaskan tentang berapa waktu paling sedikitnya gitu. Jadi bisa dia 15, bisa dia berapa? 13. Yang penting tidak lebih dari 15. Berarti kalau sudah 16 masuk mana? Masuk istihadhah. Oke, sampai di sini paham? Ya. Jadi saya tanya satu ya. Coba Naila. Oke. Naila, apa itu haid? Aywa, summa Najmi, berapa umur minimal ketika sudah mulai haid? Minimal 9 tahun. Minimal 9 tahun Hijriyah. Oke, Fazila. Fazila, kalau misalnya dia keluar tapi belum 9 tahun bulan Hijriyah, apakah dihukumi haid apa enggak? Oh enggak. Aywa. Semua pada delika. Syahira. Syahira, sebutkan salah satu warnanya. Hitam. Oke. Kenapa warna hitam? Karena dihukumi darah haid. Oke. Zahra, yang kedua warna merah. Kenapa dibilang warna merah sebagai darah haid? Aywa, karena asli darah adalah warna merah. Oke. Fasila, yang ketiga. Kuning. Kuningnya gimana nih kuningnya? Aywa, dia kuning seperti nanah tapi lebih kental. Oke, Raisa. Raisa, yang keempat apa Raisa?
Warnanya keruh. Oke. Semua Anissa, kalau misalnya ada warna kuning dan warna keruh ketika masa haid, apakah dia dihukumi darah haid apa enggak? Dihukumi. Oke. Semua Alia, kalau misalnya keluar darah kuning atau darah keruh atau keruh, warna keruh, apakah di luar waktu haid, apakah dihukumi dia darah haid apa enggak? Tidak, tapi dianggap apa? Dianggap 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 keputihan. Oke, semua ba'da dzalika, berapa waktu lamanya haid paling sedikit? 1 hari 1 malam. Nah, paling banyaknya 15 hari. Jarak antara toharah satu ke toharah lain berapa hari? 13 atau 15 hari. Sebagian bilang 15, sebagian lagi bilang 13. Terus kalau misalnya tidak sesuai dengan hukum biasanya kita, berarti kita harus mengambil hukum awal kebiasaan, yaitu hukum kebiasaan wanita haid itu berapa hari? Hukum wanita biasanya haid, hukum harinya, hari berapa haidnya? 6 sampai 7 hari. Aywa. Mafhum hatamuna? Oke. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga pelajaran malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, baik santriwati juga para pemirsa yang ada di rumah. Ya, mohon maaf jika ada kesalah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nahtatim bil hamdalah. Addu'a ba'da ta'allum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Syukran ala husni ihtimam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.